Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak. Oke. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar Selamat semua? pagi, Bu. Pagi, Pagi. Bu. Selamat Selamat pagi. pagi, Bu. Oke, terima kasih sudah hadir di kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai yang Waalaikumsalam. sudah kita Waalaikumsalam sepakati, hari Salam warahmatullahi ini warahmatullahi kita akan wabarakatuh. kuliah mengenai isi piringku. Jadi aspek gizi dan kita akan pelajari bagaimana cara mengatur gizi secara seimbang yang nanti akan disampaikan oleh Dokter Kristina. Jadi di sini saya bertugas untuk membuka saja. Sebelumnya saya absen dulu ya. Sorry, presensi dulu. Karena ini Zoom ada kemungkinan ada yang masih belum bisa hadir, jadi saya presensi dulu. Mas Mamang, hadir? Hadir. Bisa dengar suara saya ya? Ya, Oke, hadir. sip. Ya. Preshinta, hadir nggak? Hadir. Oke, bisa dengar suara saya ini ya? Ya, bisa, Bu. Ya, Yuvita, hadir? Hadir, hadir, Bu. Oke. Agung Akbar, Hadir, Bu. oke. Terakhir, Arisda. Hadir, Ibu. Oke, baik. Dokter Kristina sudah siap untuk Oke, memberikan siap. paparan? Monggo. Ye. Ya, Oke. akan share screen sendiri atau ada Ya, yang akan saya bantu share share screen? sendiri aja. Oke, ya silakan. Jadi waktunya sekitar 6-7 menit untuk paparan. Kemudian setelah itu kita tanya jawab ya. Silakan, Dokter Kristina. Oke. Oh ya, mohon Oke. adik-adik tetap ini ya, on video dan ya, audionya bisa Oke. di mute. Silakan, Dok. Yuk, saya izin memulai. Jadi selamat pagi semuanya, adik-adik. Jadi pagi ini kita akan belajar mengenai isi piringku. Jadi piring gizi seimbang. Itu seperti apa jenisnya? Jadi kalau dulu untuk menunya kita, kalau yang dianjurkan itu sebetulnya seringkali kita dengar adalah menu 4 sehat 5 sempurna, di mana terdiri dari makanan pokok, kemudian ada lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian kita biasanya disuruh menambahkan susu. Mungkin kalau dari orang tua seringnya berpesan ke kita minum susu supaya gizinya cukup dan lain sebagainya. Nah, ternyata di bidang sekarang setelah dengan kemajuan teknologi terutama di bidang kesehatan, pola slogan 4 sehat 5 sempurna ini kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Dalam perkembangannya, ternyata ada beberapa orang yang tidak bisa mengkonsumsi makanan tertentu, biasanya terutama pada susu. Kalau untuk susu itu kadang-kadang seringkali kita dengar mungkin ada anak-anak yang kecil, oh ternyata anaknya terdiagnosa alergi susu sehingga dia tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk susunya dalam menu sehari-hari. Oleh karena itu dari pemerintah kemudian mengadakan perubahan untuk pola makan yang baik untuk masyarakat berupa piramida gizi seimbang. Nah, kalau adik-adik bisa lihat di sini, dalam piramida ini terdapat beberapa bentukan dan porsi makan yang bisa kita contoh untuk kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti ini. Jadi kalau untuk yang awal-awal makanan pokok, kita boleh untuk konsumsi makanan pokok bisa macam-macam ya adik-adik ya. Ada nasi, kemudian bisa kentang, sagu, atau ubi, sesuai dengan daerah kita masing-masing. Kemudian di tingkat di atasnya itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini memang dianjurkan setiap kali kita makan, kita harus mengkonsumsi untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian ditambahkan dengan lauk pauk sebagai sumber protein kita, bisa berupa lauk nabati ataupun lauk hewani. Jadi kalau misalkan ada yang istilahnya mungkin menderita alergi, entah itu karena susu atau mungkin makanan laut dan lain sebagainya, ada banyak sekali pilihan menu yang bisa diterima atau bisa dimasukkan ke dalam piring kita. Kemudian yang paling atas adalah pembatasan untuk gula, garam, dan minyak. Nah, di paling bawah adalah untuk kebutuhan cairan sehari-hari kita atau air putih, misalkan yang kita konsumsi, yang harus dikonsumsi secara cukup supaya kita juga tetap terrehidrasi sepanjang hari. Nah,
piramida gizi seimbang ini biasanya akan menimbulkan pertanyaan tambahan nih buat orang-orang yang melihat piramida. Biasanya, lalu untuk saya pola makannya yang dianjurkan itu seperti apa? Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan standar untuk isi piring kita supaya kita bisa menjadi ada panduan untuk pola makan itu seperti apa setiap kali kita makan. Modelnya seperti ini adik-adik. Jadi dalam satu piring akan kita bagi. Baginya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bagi setengah, isinya yang setengah sebelah kanan itu isinya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Di mana di sini sayur-sayurannya meliputi sekitar 2/3 dari sini, buah-buahannya jadi sepertiga dari setengah atau seperenam, kemudian sayurannya sepertiga. Untuk makanan pokok ini bisa sepertiga, kemudian lauk pauknya seperenam. Nah, dengan seperti ini, jadi setiap kali makan kita boleh mengkonsumsi. Berapapun besarnya ukuran piring, kita bisa memakai panduan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah batasan untuk gula, garam, dan lemak. Kita tahu dari pola makan kita yang sekarang itu kan memang seringkali lebih banyak tinggi lemak, kemudian tinggi gula, dan tinggi garam. Sehingga ada batasan-batasan untuk menghindari terjadinya penyakit pada dasarnya. Kalau terlalu banyak gula, tentunya akan mudah terjadi peningkatan gula darah sehingga bisa terjadi penyakit diabetes. Kemudian kalau terlalu banyak garam, kita juga bisa beresiko untuk terjadi penyakit hipertensi. Sedangkan terlalu banyak lemak bisa terjadi peningkatan resiko untuk jantung koroner. Batasan yang sehari-hari bisa kita konsumsi sebagai tambahan adalah gula sebanyak 4 sendok makan, sedangkan untuk garam 1 sendok teh ya adik-adik. Kemudian untuk lemak kurang lebih 5 sendok makan. Nah, sebagai pesan terakhir, jadi dalam suatu isi piringku itu kita juga harus menerapkan apa yang kita sebut sebagai pola makan gizi seimbang. Jadi cukup untuk usia kita, aktivitas kita masing-masing. Kemudian kita dibiasakan untuk mencuci tangan kita sebelum makan dengan menggunakan air dan sabun, air yang mengalir ya, supaya kita juga terhindar dari resiko untuk terjadinya infeksi akibat makanan yang kita konsumsi. Kemudian melakukan aktivitas fisik sekitar 30 menit per hari. Jadi kalau dari piramida tadi di bagian bawah itu ada menjaga berat badan ideal dan melakukan aktivitas fisik. Itu disarankan supaya kita tetap terjaga pola kesehatan kita dengan baik, ditambah dengan minum air putih yang cukup tadi, seperti yang piramida paling bawah, sekitar 8-10 gelas sehari. Sekian pemaparan saya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih sekali Dokter Kristina atas paparannya. Baik, dari adik-adik ada pertanyaan? Silakan. Mohon izin bertanya, Resen Dok. atau Silakan. Iya, ya, dokter mohon izin silakan. bertanya. Terima kasih atas penjelasannya, Ya. Dok. Sangat lengkap sekali. Mohon izin untuk yang penjelasan dokter kan cukup jelas ya bahwa persentase dari sayuran menempati persentase sekitar 30% ya, Dok ya, dari harian makannya kita di sepertiga Ya, piring ya, Dok ya. betul. Padahal seperti kita tahu pada anak dok yang masih dalam fase tumbuh kembang, biasanya kesulitan, masih susah. Ada beberapa anak yang memang dibiasakan dengan baik, akhirnya bisa makan sayur, tapi ada yang sebagian besar masih sulit untuk menerima makanan sayuran. Ini kira-kira bagaimana ya dok untuk tips triknya supaya anak-anak ini masih tetap terpenuhi sesuai dengan aturan yang aturan yang ditetapkan oleh Kemenkes supaya tumbuh kembangnya tidak terganggu. Terima kasih Dokter Kristina. Oke, saya izin langsung menjawab. Jadi begini, kalau untuk masalah anak-anak biasanya kita sebetulnya adalah menerapkan polanya dari sejak awal. Karena pada saat masa bayi itu kan mereka kan nggak mengerti ya rasanya tuh seperti apa. Anak kan seperti kertas putih. Jadi kalau orang tua menerapkan dari awal, harapannya memang pada saat sekitar 1 tahun, anak-anak itu seharusnya sudah terbiasa dengan pola makan dari orang tuanya atau dalam keluarga.
kalau dari kecil sudah terbiasa kan, biasanya memang istilahnya mengikuti akan melihat anaknya sehari-hari, orang tuanya makan sayur, anaknya biasanya walaupun mungkin secara rasa nggak terlalu suka, tapi pelan-pelan mereka bisa menerima. Itu tips yang pertama. Jadi biasanya saya akan minta ke orang tua, cek dulu nih, bapak atau ibunya itu apakah rutin mengkonsumsi sayur juga. Kalau bapak ibunya tidak rutin mengkonsumsi sayur, agak susah menerapkan untuk anak-anaknya ini memakan sayur untuk setiap hari. Sesuai dengan anjuran tadi isi piring. Kebutuhan untuk anak-anak itu sebetulnya memang tidak sebesar untuk orang tua. Jadi pada dasarnya kita membiasakan, kalau ini anaknya sudah terlanjur nggak suka, kita biasakan untuk mengenalkan terlebih dulu. Jadi misalkan dia nggak suka, ajarkan untuk dia belajar mencoba. Kalau kita mencoba terus-menerus, biasanya rasanya itu kan akan terbiasa. Itu satu. Kemudian kedua, kalau memang istilahnya anak itu memang betul-betul tidak bisa mengkonsumsi sama sekali atas berbagai macam hal ya tentunya, itu boleh memang kita tambahkan seperti suplemen untuk mencukupi kebutuhan vitamin mineral mereka supaya mendukung pertumbuhan anak-anak supaya tidak terjadi problem kesehatan. Kira-kira bisa menjawab, Bu? Ya, gimana, Dek? Terima kasih Dokter Oke. Kristina, sangat jelas sekali. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Karena setelah ini kita lanjut dengan tutorial ya. Jadi di dalam tutorial nanti jadi bisa belajar lebih lanjut dan diskusi dengan teman-temannya. Semoga sudah pada baca literatur yang digunakan untuk diskusi ya. Baik, Dokter Kristina, kalau nggak salah ada tugas ya. Itu ada di panduan halaman berapa, Dok? Iya, nanti tugasnya akan kita serahkan berdasarkan email masing-masing. Nanti bisa dikerjakan dan Oke. dikumpulkan ya Baik. untuk Ya, pertemuan minggu depan. Oke. oke. Siap. Dok, izin boleh Baik, bertanya terima dok kasih. sedikit. Iya, Oh, silakan. silakan di mana? Ya, makasih Dokter Astri sebagai moderator dan Dokter Kristina sudah menjelaskan tentang isi piringku. Izin bertanya dok, kalau seandainya pasien TBC itu yang dibanyain protein atau karbohidrat supaya membantu mempercepat penyembuhannya ya dok. Terima kasih dokter. Oke, ini kalau untuk pasien yang sakit ya Bu, jadi kalau untuk pasien yang sakit, pada dasarnya pada saat kita terjadi penyakit di dalam tubuh itu akan terjadi namanya peradangan. Jadi kalau untuk peradangan ini akan merangsang sinyal di otak yang menyebabkan kita itu untuk malas makan jatuhnya. Nah, karena kita malas makan, maka badan kita itu tuh akan beresiko untuk terjadinya malnutrisi. Jadi biasanya memang pada pasien-pasien, terutama pasien TB, itu memang kebutuhan kalori biasanya akan kita naikkan karena peradangannya cukup hebat sehingga dia memakan istilahnya apa yang ada di badan kita, terutama untuk otot. Sehingga kita sering melihat kalau untuk pasien TB itu orangnya menjadi kurus. Nah, kita sebagai untuk menyarankan itu biasanya kita akan meminta agar pasiennya makan lebih banyak supaya berat badannya kembali seperti semula atau dia menjadi berat badan yang ideal. Kenapa? Karena nanti kalau dia berat badannya rendah, itu untuk sistem imunnya juga akan makin menurun. Nah, kalau untuk pola makannya, itu pada dasarnya memang kebutuhan protein akan menjadi utama. Jadi, kebutuhan protein akan naik lebih tinggi daripada kebutuhan orang yang normal, itu untuk mendukung supaya proses penyembuhan di dalam badannya itu tetap berlangsung dengan baik dan otot yang di dalam tubuh tidak dipecah oleh tubuh kita sebagai energi. Karena tadi peningkatan energi di awal. Nah, sehingga memang pada pasien-pasien dengan TB itu biasanya akan lebih banyak untuk disarankan makan protein, tapi bukan berarti nanti proteinnya itu menjadi kayak setengah piring sendiri, Bu. Jadi istilahnya dia bisa lebih apa namanya? Lebih banyak dibanding yang normal, tapi tetap menggunakan kaidah piring itu tadi. Jadi mungkin kayak karbohidratnya dia sepertiga, piringnya untuk proteinnya itu lebih padat jenisnya maupun jumlahnya. Kemudian untuk sayur-sayuran dan buah-buahan tetap harus dikonsumsi. Sedangkan untuk karbohidrat,
Itu tergantung dari kondisi. Kalau misalkan pasiennya ini sesak sekali, biasanya karbohidratnya agak kita turunkan. Bisa jadi 1/4 piring. Tapi kalau pasiennya baik-baik aja, bisa yang 2/3 itu tadi. Intinya karbohidrat tetap dibutuhkan dalam jumlah yang cukup supaya aktivitas orang tersebut juga bisa berjalan dengan normal. Semoga Baik. bisa Ya. menjawab. Ya, Oke, terima kasih makasih kepada dokter. Dr. Christina. Jadi, mohon maaf karena ini kita sudah lebih waktu dan adik-adik sudah ditunggu oleh tutor masing-masing. Jadi kita cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Dr. Christina langsung ya. Oke, terima kasih, kita cukupkan Oke. dulu kuliah Ya, hari Dok. ini dan selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih.